sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, belajar kita. Kita sudah masuk pada perkara-perkara ibadah mahdhah ya, yang meliputi bacaan-bacaannya yang kita ambil dari kitab Rukunan Melayu Besar halaman 7. Yang terakhir kita baca atau kita bahas tentang lafaz azan, doa setelah azan, dan iqamah. Yang lalu saya sampaikan yang biasa azan atau yang ikhwan kalau mau azan perhatikan lafaz-lafaznya, bacaannya yang betul. Mana yang huruf bertasydid, mana yang panjang, mana yang pendeknya. Wabil khusus tahsin al-makharijul hurufnya ya. Jangan shin dibaca sin. Atau misalnya ha dibaca ha. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Beda. Selanjutnya kita masuk ke lafaz niat sembahyang, niat sholat, talafuz. Ya, di sini ada lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat zuhur, niatnya usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin. Atau kalau mau ditambah mustaqbilal kiblat. Jadi menghadap kiblat. Adaan lillahi ta'ala, bukan kodoan, tapi adaan, tunai di hari itu. Kalau kodoan berarti sholat yang dilakukan di waktu yang lain sebagai membayar gitu ya, ya mengkodok sholatnya. Adaan itu tunai di jamnya, di waktunya. Biasanya juga ada tambahan tadi mustaqbilal kiblati untuk menegaskan bahwa kita sholat menghadap kiblat, bukan menghadap kemana-mana selain kiblat. Kecuali kalau kita berada di satu wilayah yang kita nggak tahu arah kiblatnya, misalnya di hutan tersesat atau di kampung orang yang di situ penduduknya mungkin terbatas. Kalau kita nanya dulu mungkin waktunya sudah habis, jarak rumah keluarga jauh-jauh. Yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Dan kita harus yakin kemana kira-kira arah kiblat. Tapi sekarang kan sudah canggih ya. Pakai kompas ya. Atau penunjuk arah yang ada di online. Itu sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di sini nggak ada mustaqbilalnya, tidak. Mengapa? Langsung aja adaan lillahi ta'ala. Ini dengan lisan. Bacaan ini di luar sholat, bukan di dalam sholat, bukan habis takbir. Allahu akbar. Kemudian usolli fardhu zuhri, bukan. Ini adanya di luar sebelum takbir. Ya.
niatnya di dalam hati. Ini lafaznya apabila diucapkan dengan lisannya. Kemudian juga sama sholat asar ya, usolli fardhal asri arba'ah rakaat ya, arba'ah rakaat ya, karena di atas 3, bukan rakaataini. Kalau rakaataini 2 rakaat, salasa rakaat, arba'ah rakaat. Kalau jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Yang biasa atau sering menjadi imam, talafuznya imaman lillahi ta'ala. Kalau kita yang jadi makmum, makmuman, ikut imam. Ya. Kalau jadi imam, imaman, menjadi imam. Karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Di situ penekanannya, lillahi ta'ala. Jadi sholatnya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Penekanannya di situ tuh, lillahi ta'ala, bahwa kita sholat karena Allah. Bisa dibaca ya. Kemudian maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau imaman makmuman lillahi ta'ala. Salasa, bukan salasa ya, salasa itu yang dimaksud makhrajnya yang tepat. Kemudian lafaz niat sembahyang fardhu isya. Pokoknya tinggal ikutin aja, redaksinya sama. Tinggal mengubah nama sholatnya dan jumlah rakaatnya. Usolli fardhal isya'i arba'ah rakaat. Adaan lillahi ta'ala, Allah. Ini apabila sholatnya sendirian. Ya. Kalau makmuman berjamaah tadi, imaman atau makmuman. Kemudian sholat subuh, usolli fardhal subhi raka'ataini. 2 rakaat. Adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu ya. Insyaallah sudah paham. Tapi barangkali di antara antum ada yang nggak biasa baca usolli, melafazkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Asalkan benar-benar niatnya di dalam hati itu dimantapkan, ingin sholat dan karena Allah. Karena ada yang tidak perlu melafazkan di antara saudara-saudara kita yang lain. Tidak perlu dilafazkan. Jadi karena niatnya katanya di hati. Iya betul di hati. Ini kan untuk meyakinkan, menetapkan, menguatkan antara hati dan lisan. Sebenarnya konsep tauhid, ya, tasdikun bil qalbi bil lisan, wa amalkan dengan perbuatan, ini dengan sholat. Kemudian ini doa iftitah, dibaca kemudian daripada takbiratul ihram, yaitu ini juga variasi nih, macam-macam, ya. Kalau di sini ditulisnya disusunnya teksnya atau bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita baca ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Bacaannya benar ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, ada tasdidnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ingat, jangan salah. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan wa ma ana minal muslimin. Di bawahnya ada yang mirip teksnya. Kalau di atas ada peniadaan, penafian. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Aku bukan bagian dari orang-orang musyrik. Kalau di bawah wa ana minal muslimin. Aku adalah orang-orang muslim. Orang-orang yang berserah diri. Atau aku adalah bagian dari orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Atau seorang muslim. Jangan salah ya. Kalau yang atas wa ma ana minal musyrikin. Kalau di bawah wa ana minal muslimin. Kalau dilihat secara makna itu luar biasa. Allahu akbar, Allah yang maha besar, kabiro, kebesarannya yang sangat sempurna, walhamdulillahi katsira, dan pujian baginya dengan pujian-pujian yang banyak. Wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah yang diucapkan tiap pagi dan sore, bukratan wa asila. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku dan hatiku, wajhiya lilladzi, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan ya, penciptaan yang lurus dengan lurus musliman, dan berserah diri. Maksudnya kita yang berserah diri, wa ana minal musyrikin. Nah, di sini ada janji kita yang sering kita ucapkan. Inna sholati. Ingat jangan inna, nah ini bukan banyak. Inna, sungguhnya. Sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahya, biasanya belum membaca teksnya. Wa mahya, Yahya mah Bang Yahya kan? Nah, ini wa mahya ya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku. Nah, kalian sholat, kita sholat. Wa nusuki, kita beribadah, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillah, untuk Allah, karena Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini merupakan penegasan diri kita ya, bahwa kita sholat karena Allah, ibadah, semua aspek ibadah kita karena Allah, hidup kita karena Allah. Makanya yang namanya dengan konsep ibadah dalam Islam, semua ibadah ada yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Yang sering saya sampaikan, menuntut ilmu ibadah, mencari rezeki ibadah, berbakti kepada orang tua ibadah. Wa mahyaya wa mamati, dan mati kita juga karena Allah. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, wa ana minal muslimin, dan aku adalah bagian orang-orang yang berserah diri sebagai seorang muslim. Ada juga yang mungkin di antara kalian dan juga banyak ya yang bacaannya beda. Allahumma ba'id baini wa baina, atau ya kama ba'adta
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ada yang seperti itu. Nggak usah berantem. Ya. Semuanya boleh, benar. Jadi gini, ada misalnya lembaga pendidikan, sebutlah sekolah Islam. Kemudian orang tua murid menyekolahkan anaknya di situ. Dia biasanya pakai Allahu Akbar kabir atau sebaliknya. Itu jangan kemudian menjadi penyebab akhirnya nggak mau sekolah di situ karena bacaan iftitahnya beda gitu. Jangan memperbesar masalah itu gitu kan. Atau ada juga ya misalnya mengajar ya. Oh, di sekolah itu bacaannya Allahu Akbar kabiro. Kemudian dia pengajar seorang guru akhirnya mengubah, itu nggak beradab, mengubah bacaannya. Padahal sekolah itu sudah biasa muridnya diajarkan Allahu Akbar kabiro. Ya kalau sekedar untuk menyampaikan bahwa banyak redaksi dari hadis Nabi dalam membaca iftitah, ya nggak masalah sebagai proses pendidikan. Bahkan ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada juga yang begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ta'ala jadduka. Iftitah. Silakan. Justru bagus kalau diperkaya. Yang ini bisa, yang itu bisa. Jadi ilmunya banyak ya, bertambah. Kemudian apa yang kita baca setelah doa iftitah? Tentu Al-Fatihah. Nah, di sini sebelum membaca Al-Fatihah disarankan membaca ta'awudz, isti'adzah. Oh, insyaallah. Tapi jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Ya, ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti takutnya ada orang yang menduga berselisih paham. Ta'awudz, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai akhir Al-Fatihah ya. Dan Al-Fatihahnya ini rukun sholat, ingat. Rukun sholat harus dibaca dengan benar, dengan tartil, dengan tahsin dan makharijul huruf yang baik ya. Al-Fatihah. Kemudian habis baca Fatihah apa? Baca surah yang lain ya. Atau baca ayat-ayat yang lain. Mau yang panjang, yang mau pendek. Kalau sholat sendirian, bacaannya yang panjang. Kalau sholat jamaah, bacanya yang pendek. Ini terbalik. Sholat jamaah, bacanya panjang. Sholat sendirian, bacanya pendek. Bahkan nggak baca ayat. Nah, kalau mau, adil. Ya, tapi baiknya kalau sholat berjamaah itu dipersingkat, khususnya di ini ya, di tempat tinggal, di kampung-kampung atau di tempat komplek-komplek kita lah ya, di komplek kalian. Jangan karena di dalam jamaah itu ada orang yang mungkin sakit ya, dia harus ke masjid juga, ada yang sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, dia ikut berjamaah, kemudian ada anak kecil, kemudian ada orang yang mau berhajat, misalnya sholat subuh,
dia mau pergi kerja. Sebelum pergi kerja pagi-pagi dia ingin ikut jamaah subuh. Pas sholat subuhnya imam bacanya panjang, ya kan? Akhirnya dia berangkatnya kesiangan. Nah itu imam harus adil, al-imamul adil. Imam ini ya di lingkungan tempat tinggal ya, di masjid-masjid mushola di mana kita. Nanti kalau antum dipercaya jadi imam, harus bijaksana imam. Kalau di sini kan memang lingkungan kita, lingkungan yang homogen, sama. Nah, ya. Semua dalam rangka menjadi santri dan guru dan proses pendidikan, lembaga pendidikan. Yang tidak ada orang lain, maksudnya di luar santri dan guru. Kemudian habis baca ayat, baca surat, ruku. Paham ya? Membaca doa di dalamnya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. 3 kali. Ini juga banyak versinya ya. Ada juga Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim tidak pakai wa bihamdi. Ada yang begitu. Dan itu benar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada juga cukup sampai Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu. Jadi kita lebih bijak ketika ada yang berbeda, gitu ya. Dan ini dibaca tatkala bangkit daripada ruku. Kita kenal dengan i'tidal, bangkit mau i'tidal. I'tidal itu kan berdiri tegak kembali setelah dari ruku. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Tapi ketika dirinya ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ada lagi cukup Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Ada cukup sampai situ ya. Tidak ada tambahan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dalam kitab ini begitu ininya teksnya dan bacaannya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian dilanjutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian setelah itu doa kunut. Nah, ada yang biasa kunut, ada yang tidak kunut ya. Bagi yang kunut, ini teksnya, tulisannya, bacaannya diperhatikan ya, bagaimana cara membacanya. Jangan sampai keliru hurufnya. Khususnya wala yuqdo alaid, apa alaid? Kaf apa tak di belakangnya. Kan kalau modal mendengar begitu, samar-samar. Yuk, kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di situ wa qini syarra ma qadait, ada yang menambahkan wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di sini cukup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ingat di antara itu semua bagaimana redaksinya yang betul ya. Ini harus dihafal. Jadi kalau nanti antum udah biasa baca doa kunut, nanti disuruh mengajar, antum udah biasa untuk doa kunutnya. Kalau nggak bisa, ya akhirnya ya nggak bisa selamanya. Doa kunut dalam witir juga harus dibaca kan di sholat tarawih plus witir, di witirnya di 15 hari kedua atau 16, 17 dan sampai akhir Ramadan. Sholat tarawih itu biasanya di ujung sholat witirnya pakai doa kunut. Jadi nanti jangan buru-buru sujud pada hari ke-16, malam ke-16, 17, 18. Kalau di Betawi, di Depok dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya itu biasanya istilah ganti ayat. Hari pertama sampai hari ke-15 itu ayat yang dibaca At-Takatsur sampai At-Takatsur sampai Al-Lahab. Rakaat keduanya Qul Al-Ikhlas 16 sampai 29 atau 30 ganti ayat. Bacaannya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat keduanya baru At-Takatsur sampai Al-Lahab. Itu istilah ganti ayat. Ini udah ganti ayat belum gitu? Kalau di Jakarta dan sekitarnya, Depok juga sama. Kalangan masyarakat Betokau, Betawi, Batavia. Karena memang begitu, mereka mendapatkan pelajarannya dari para ulama-ulama yang dulu sampai seperti ini. Kayak karya Syed Usman ya, karya Muhammad Arsyad Al-Banjari ya. Itu doa kunut, bisa kalian hafalkan. Bagi yang belum, kalau yang sudah alhamdulillah. Kemudian ini dibaca di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Ada juga cukup sampai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Ada juga yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada yang membaca seperti itu. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tapi pada umumnya banyak yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini dibaca dalam duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Ini udah biasa lah ya. Cuma kemudian bagaimana kita mempelajari kitab ini dengan beberapa konten ya, beberapa isinya yang merupakan penting untuk diamalkan juga. Ya. Secara praktis ini sudah kita amalkan, walaupun ada yang berbeda. Nah, ini sebagai wawasan. Oh ternyata ada juga ya bacaan yang seperti ini. Ya itu sebagai pengetahuan buat kita semua. Nah makanya sampai tahiyat, tasyahud itu juga bacaannya beda-beda. Bacaannya beda-beda. Yang penting adalah kita menjaga persaudaraan, jangan hal-hal yang merupakan dasarnya ada, kemudian akhirnya menjadi selek antara sama muslim.
nggak mau sholat di situ misalnya, karena di situ pakai doa kunut, nggak mau sholat di situ karena nggak pakai kunut gitu. Bahkan doa iftitahnya pun ada yang mulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi, nggak pakai Allahu Akbar kabiro, nggak pakai Allahu Akbar kabiro, tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Di samping juga tadi Allahumma ba'id baini ada, tapi kemudian digabungkan Allahu Akbar kabiro juga ada, kemudian digabungkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira untuk doa iftitah. Jadi ragam redaksi bacaan dalam sholat, dan itu semua bersumber dari Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan. Nah, pada kesempatan lain mungkin sahabat mendengar Rasul membaca ini, gitu. Pada kesempatan yang lain sahabat yang lainnya mendengar Rasulullah membaca ini. Akhirnya semuanya betul, gitu kan? Yang nggak betul itu siapa? Yang nggak sholat, atau yang bacaannya luar dari itu, ya, dia bikin-bikin, itu nggak betul. Sholat tarawih 20 betul, 8 betul, 36 betul. Yang nggak betul, yang nggak sholat tarawih. Kan aman shomahu wa qomahu imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa dan menegakkan ibadah di malam harinya dengan iman dan ihtisab, kharaja min dunubihi, keluarlah dosa-dosanya, yaumi waladatu ummu, seperti dia dilahirkan dari seperti dia dilahirkan kembali dari bayi yang dilahirkan dari ibunya yang suci. Imanan wahtisaban. Jadi kalau orang yang nggak siam dan tidak qiyam, ya, dan apalagi dia siam dan qiyam tapi tidak iman dan ihtisab, ya nggak dapat diampuni dosanya yang lalu, tidak diampuni, atau ya tidak seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, gitu ya. Inilah perkara yang penting bagi kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangkut rukun qauli, ya, rukun yang berkaitan dengan bacaan-bacaannya. Kalau anak kecil, anak TK, ya mungkin gerakannya dulu yang diajarin, ya, baru kemudian bacaannya, atau juga bisa pelan-pelan dalam mendidiknya, ya. Kalau kalian harus sudah bisa semua, ya, secara sempurna. Demikian para santri sekalian yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim.
والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور وسلم ربي عليه أدى الأنبي وآله وصحبه عدد الصحبه والحمد لله بالقدر والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.